kita menyadari kehidupan kita dari bagian kepala sampai bagian telapak kaki kita, tidak ada yang tersamar dan tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Tetapi kita percaya lewat puji-pujian dari awal ibadah ini, Roh Kudus sudah datang menjamah kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tetap berdiri, kita lakukan pujian. Saya tertanam dalam rumah Tuhan. Dan nanti diulang kembali kita sebutkan nama-nama kita. Dan sekarang ini kita katakan saya tertanam dalam rumah Tuhan. Dengan lembut kita akan nyanyikan pujian ini. Kami hormati Engkau Tuhan Yesus. Kami hargai Engkau Tuhan Yesus yang ada di tempat ini saat ini. Matamu sedang memandang setiap kehidupan kami. Kami percaya dan kami amankan seberapa banyak kami yang sudah ada di rumah doa ini. Tangan Tuhan sedang menjamah kehidupan kami. Tangan Tuhan sedang mengurapi kehidupan kami. Berada pada sikaraya lama-lama dan ini sana. Oleh sebab itu sebelum kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami merasakan kami sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kami sudah dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapa, pegang tangan hamba-Mu ini, rapi hamba-Mu ini secara khusus dengan pengurapan pelayanan. Hamba ini tidak ada apa-apa, tetapi hamba menghargai sekecil apapun
yang Engkau berikan bagi hamba ini, hamba harga dan hormat. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami tahu iblis setan sudah dikalahkan oleh kekuatan kuasa darah Yesus, sehingga kami dimerdekakan saat ini, kami dipulihkan oleh Tuhan, dan kami percaya apabila kebenaran firman Tuhan akan disampaikan, kami percaya kami diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sampaikan isi hati saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, di tanggal 3 Juli 2022 ada satu mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Kita percaya hari ini Tuhan akan berbicara pada saya dan saudara. Dia akan datang menghibur kita, yang membalut luka-luka batin kita, sehingga kita percaya ada berkat dari surga yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara di hari ini. Puji Tuhan, saudara, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari ini Tuhan sementara menarik umat-umat pilihan Tuhan. Nama-nama yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, yaitu surga, Tuhan sementara tarik, saudara. Kita tidak mampu menarik seseorang untuk datang kepada Tuhan kalau bukan roh daripada Bapa di surga yang menarik mereka datang kepada Tuhan. Amin. Memang di hari-hari ini kita melihat begitu banyak pergumulan masalah yang diizinkan oleh Tuhan, umat-umat Tuhan akan alami. Tetapi kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita agar supaya kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasa. Saya mau bersaksi sedikit, saudara. Kalau pada hari Kamis ada beberapa kekasih yang datang di tempat ini, yaitu dari daerah Lombok sana. Ada beberapa hari anak Tuhan Ibu Ana melayani di sana, dia melayani jiwa-jiwa di sana, dan akhirnya mereka terbuka hati karena memang ada yang Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan di sana, yaitu Cik Hoa, suami istri keluarga mereka, di mana mereka mendapat jamaah tangan Tuhan lewat pelayanan hamba Tuhan Ibu Ana, dan kami juga beberapa hamba juga pernah ke sana pergi melayani orang-orang sakit di sana. Dan saudara, kita lihat itu kebenaran firman Tuhan itu bertumbuh. Tiba-tiba kami mendengar berita bahwa mereka akan datang, dan mungkin yang akan dibaptis baru pekerja-pekerja di toko daripada Cipoa. Mungkin baru mereka yang akan memberi diri baptis. Tetapi saudara dikasih seperti yang dikatakan tadi, kalau bukan Tuhan yang menarik mereka datang kepada Tuhan, mungkin mereka tidak bisa datang. Akhirnya sementara kami melayani mereka di sini, yaitu Pak John, Bu Ana, saya, dan Bu Helena, kami melayani mereka di sini. Firman Tuhan disampaikan kepada mereka, saudara yang terkasih. Akhirnya hati mereka dijamah oleh Tuhan. Jadi bukan cuma 2 yang dibaptis. Akhirnya setelah mereka dengar firman Tuhan, mereka katakan, oh ini kita juga. Satu lagi, oh ini kita. Jadi 5 orang yang
dibaptis pada hari Kamis. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan, dan mungkin masih ada yang akan menyusul datang, saudara. Oleh sebab itu, memang waktu mereka didoakan, saudara, ada yang memang sakit, kelihatan memang sakit, dan pucat. Tetapi luar biasa Tuhan Yesus. Setelah mereka dijamah oleh Tuhan, firman Tuhan mereka terima, mereka diubahkan oleh Tuhan, dan langsung ambil keputusan memberi diri dibaptis. Amin. Memang saya hitung yang datang waktu itu sampai Cihoa, dan mungkin ada 9 orang yang ada di sini waktu itu. Tapi semua ada dengar firman Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan pada hari Jumat, masih pagi, saudara. Tiba-tiba kakak adik dari Ibu Dewi Lendo, kakak mungkin ya, Pak Feji Lendo suami istri, mereka juga datang di sini. Memang pada waktu kami pergi melayani Ibu Ellen dan Bapak Michael potongan di rumah sakit, memang mereka sudah telepon bahwa mereka di rumah sakit topang dalam rumah. Dan akhirnya kami pergi mendoakan Bapak Feji Lendo. Lalu saya tanya, sakit apa? Oh, dokter renal infeksi di darah dan infeksi juga ginjal. Kelihatan putus asa, dapat lihat kecewa dengan penyakit yang ada di dalam tubuh daripada Pak Feji. Tetapi kami meyakinkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan, karena keluarga besar mereka sudah diwakili tempat ini. Orang tua mereka ada oma-opa 80 lebih tahun, tapi dokter cuma tanya-tanya, suka sekali ngopi di Manado. Ada berapa mereka di picuan lama dong, kalau nggak salah. Akhirnya, saudara, kami yakinkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, tidak ada infeksi di ginjal, tidak ada infeksi di darah. Perkatakan, kami layani firman Tuhan pada mereka di rumah sakit. Tiba-tiba diperiksa kembali, ternyata ada infeksi ginjal, itu darah sebagus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ada lagi di sebelah waktu Priska, anak dari Gembala Kata Koto. Kami layani mereka juga. Dan saat itu juga mereka merasakan jamahan tangan Tuhan. Priska juga pemudi Priska. Kami dengar ada penyakit, memang penyakit berbahaya yang dokter sudah sampaikan kepada keluarga. Pertama kali dia dirawat di rumah sakit Lamongan Kanaongan, akhirnya dirujuk ke Malalayan. Pada waktu di rumah sakit Lamongan, dokter sebilang paling sampai di rumah sakit Malalayan semua langsung di ruangan isolasi karena penyakit yang dia alami berbahaya. Langsung saya katakan kepada Gembala Rata itu perkataan itu kan perkataan medis sesuai pemeriksaan mereka. Jangan simpan di hati, jangan simpan di pikiran, tapi simpan itu kebenaran firman Tuhan bahwa Priska tidak ada penyakit yang mematikan, tidak ada penyakit yang berbahaya. Akhirnya setelah di USG kembali, saudara, Tuhan sudah jaga. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita di hari-hari terakhir ini pegang itu janji kebenaran firman Tuhan. Itu perkataan ada kuasa. Perkataan firman Tuhan mengandung kuasa. Apalagi orang punya hidup sekarang ini, sebentar mau berjamuan. Ada kuasa dalam perkataan ini. Saya percaya saat ini saya sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar. Saya percaya sudah
Menyanyi dulu. Sebelum lanjut menyanyi, mari kita berdiri. Bersorak-sorak orang-orang benar. Ya. Boleh siapa suka keluar dari kursi, mau suka menari, mau suka melompat, boleh. Ya. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Oh, bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam. Lagi-lagi katakan bersorak-sorak. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Oh, bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku menunggu bibit benih, wajahmu menilai. Pantesan kasihnya kepada saya, aku bersukacita. Jadi siapa merasa orang benar? Amin. Puji Tuhan. Orang banyak kali takut, malu bilang kita orang benar. Kau orang apa dah? Jadi orang ini adalah orang-orang benar. Silakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mari kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama, Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. Mazmur 34 ayat 20 sampai ayat 23. Siapa yang ada Alkitab, tolong baca sama-sama. Ini firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 20 sampai 23. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah baca firman Tuhan ini, di mana dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Memang Tuhan akan melepaskan itu kemalangan itu, tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, ada tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada orang-orang benar. Kadang-kadang orang mulai pikir, Tuhan bilang Tuhan mau lindungi, Tuhan mau jaga, Tuhan mau bebaskan dari pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit. Mari apa? Orang bisa alami. Rasa-rasanya nyana mau berhenti itu pergumulan. Nyana mau habis itu pergumulan. Tantangan juga silih berganti datang, menteror orang-orang benar. Orang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan berarti orang sudah diuji oleh Tuhan. Bukan berarti orang bebas dari pergumulan. Malah orang bilang banyak diberi apa? Setulus apa? Banyak diberi, banyak di apa? Dituntut, saudara. Jadi cuma enak
bahwa Tuhan tidak sekali-kali memberikan melampaui kekuatan kita. Tapi jangan lupa, Tuhan kadang-kala izinkan sesuatu yang kita akan alami, tetapi ada maksud Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita supaya kita dapat menang. Jangan lagi ini kita so rajin puasa, rajin melayani. Siapa pembagi? Tuhan membawa saudara dan saya bukan cuma sampai di situ, tapi Tuhan bawa terus. Kita baca Mazmur 73, Mazmur 73 ayat 24. Firman Tuhan katakan, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Banyak nasihat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Nasihat keras, nasihat lembut. Kalau pada hari Minggu yang lalu ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Olvi, di mana dikatakan ada orang benar, ada orang yang merasa benar. Kalau orang benar itu banyak yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Nampak itu buah-buah pertobatan, buah-buah roh, ditegur, dinasihati, dia terbuka, dia terima dengan penuh sukacita dan banyak hal. Tetapi orang yang merasa benar kadang-kala tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur. Itu merasa benar. Tetapi sekarang ini kita sebagai orang-orang benar, dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Nah saudara, kalau kita sebagai orang benar, suka, senang, duka, tetap apa? Ada sukacita. Kenapa? Kita sudah punya kebenaran firman Tuhan yang sudah ditanamkan kepada kita. Tolong dibaca Roma 8 ayat 35 mulai. Roma 8. Sapa suara keras boleh baca. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Sama boleh baca. Firman Tuhan katakan, siapakah yang akan memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Tuhan Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Allah? Sindirankah? Fitnahankah? Gosipkah? Orang benar
sudah disampaikan bagi saudara dan saya. Amin. Apalagi orang meragukan, ikut Tuhan. Jangan karena kebutuhan kita yang mendesak kita supaya orang peroleh A, B, C, dan Z. Kadang-kadang karena tidak tercapai, cuma setor sekarang. Orang susah penumpang. Baru pastor ini ada setoran tiap bulan saudara yang kasih. Orang benar. Amin. Yesaya 42 ayat 1. Firman Tuhan katakan, lihat itu hambaku, ini hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Amin. Lihat itu hambaku A, B, C, dan Z yang ku pegang. Tuhan sementara pegang orang pakai kehidupan ini, orang pakai usaha apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan ada pegang, saudara. Amin. Lihat itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku. Oh haleluya, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Kita menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Pergi di luar negeri, pergi di Israel, itu tetap perkataan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, tidak akan pernah hilang dari kita. Lihat, bilang di kiri kanan, lihat engkau hambaku yang apa? Yang ku pegang. Tuhan ada pegang pada orang semua. Saudara, lo tahu apa saudara? Orang pilihanku luar biasa. Orang pilihanku. Oleh sebab itu banyak kali kita suka menyanyi. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Amin. Supaya kita menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Orang sampaikan di kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan bawa utus kita, di Lobuka, di mana-mana Tuhan bilang sampaikan itu kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada tantangan, jangan pikir, oh pada utus pikir. Bukannya ada tantangan, pernah orang pikir, Tuhan berkenan orang pikir. Tetapi usir orang, pikir bagi, Tuhan tidak utus, sebenarnya usir orang. Tuhan muliakan orang, mau kecewakan, mau putus asa, tak pernah kecewa. Saudara sekalian kan nyanyi itu, tak pernah kecewa melayani Yesus. Betul? Amin. Serta dapat usir. Oh Tuhan tak bilang, Tuhan menyertai orang sampai akhir zaman. Dia pada dapat usir. Tetapi Amsal 12 ayat 3 ada bilang apa? Amsal 12 ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Kalau kok ada ragu-ragu lagi, masih ada kefasikan yang melekat dalam hidup ini, jangan heran. Kalau masih mau goyah, kalau masih putus asa, meraju. Tetapi dikatakan di sini, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Tepuk tangan. Langsung jangan terakhir supaya bisa nafas. Jadi akar orang benar tidak akan
akan goncang. Karena apa saudara? Janji Tuhan kepada orang benar, tantangan orang benar banyak, kemalangan banyak saudara. Tetap kita lihat itu pembelaan Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang benar, kepada hamba-hamba Tuhan. Biar itu senjata satu muka begini, pernah kita saksikan loh. Saudara mengorban, senjata, tentara, sudah muka kita. Karena kita tidak takut apa-apa saudara. Sudah mau lari. Hadapi saja yang Tuhan izinkan orang hadapi. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 54 ayat 17, apapun yang diperhadapkan kepada kita yang nampak, saudara. Yesaya 54 ayat 17. Baca orang benar. 54 ayat 17. Ya, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau. Dengar, setiap senjata, bukan cuma senjata. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tidak akan apa? Berhasil. Terus, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Setiap senjata mortir kaya, senjata apa dimana semua sementara dipersiapkan di penghujung akhir zaman mematikan manusia. Tetapi dikatakan di sini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Amin. Percaya? Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Sampai ini dulu Pak Sanaya kan? Orang bilang, "Ton saya masuk penjara." So ada yang siap doi mau sampai di pengadilan. Tetapi saudara, kita lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Akhirnya orang bilang kemarin, tidak jadi cukup tinggi. Nah, ada salah membuktikan salah apa saudara. Tetapi kalau memang salah, jangan heran. Kalau memang mau dapat masuk di penjara, kata salah. Jangan orang benar. Jadi biar bikin bagi Tuhan kok mau bela. Oh, kalau salah malah Tuhan mau bela. Nyata saudara. Oleh sebab itu dengar baik-baik ini kebenaran firman Tuhan, orang-orang benar. Kita kok tak malu bilang orang benar. Sebab apa? Kalau orang bilang orang benar, tapi orang selalu berkaca. Oh Tuhan, iya kan kita orang benar. Tapi kalau kita bikin bagi, orang selalu bagi itu orang benar. Jadi karena orang benar berusaha membuat sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Yesaya 51 ayat 7. Ayat 7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Dengarkanlah aku, hai orang yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut. Jika diaibkan oleh manusia. Dan janganlah terkejut. Jika dinista oleh mereka. Amin. Hai jemaat Alpha Omega yang mengetahui apa yang benar, yang dah simpan ini kebenaran firman Tuhan, yang dah pegang ini kebenaran firman
begini. Tak usah takut saudara, karena ada yang menjamin kita itu firman Tuhan. Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Jangan kaget sampai, oh Tuhan, dong nista kita bagi orang sebagainya. Sudah menangis sayang diri saudara. Tuhan tak tahu. Nah, bilanglah orang benar. Kita pada menangis dosa yang pilih. Pada menangis satu hancur hati karena ada jamaah tangan Tuhan. Oh dahsyat saudara. Mereka udah menangis cuma karena hati sakit dan ingat tuduhan dan ingat hinaan. Tuhan tak tahu. Ya, saya kira anak semoga sedang kelas lebih tinggi lagi. Malah bukan lebih tinggi, bukan lebih turun. Tapi di sini tetap naik. Amin. Amin. Dengarkanlah itu kebenaran firman Tuhan. Karena saudara yang kekasih, ada firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Amin. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Mereka seumpamanya raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dengan kekuatan firman Tuhan dan Roh Kudus. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Betul. Mereka berjalan tidak merasa lelah. Karena ada pikir-pikir itu tempat, itu surga. Tuhan susah diakan orang. Mungkin orang yang mau ibadah di sini, yang mau rajin beribadah, kalau ada janji Tuhan, kan ada janji Tuhan yaitu surga. Tinggal kalian sediakan bagi orang sampai kamu suka beribadah. Di sini saya tahu mau ibadah orang jemaat beribadah bukan cuma karena apa? Mau cari berkat, kesehatan, kekuatan, berkat doi, bukan cuma itu. Tapi saya tahu jemaat yang ada di sini karena sudah ditanamkan itu kebenaran firman Tuhan, pandanglah surga yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Sekarang kita bukan mau lihat pastor, kita bilang pastor belum kelihatan mau pandang itu. Kita mau pandang Yesus. Kalau pandang surga segar, saudara. Kalau tunggu. Waktu pastor kan belum kelar. Tapi senyata. Amin. Oleh sebab itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, orang ini, perkataan ini kadangkala walaupun orang kadangkala jadi lemah, kadangkala mungkin tidak pegang betul-betul, tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam firman Tuhan Yesaya 44 ayat 26a. Yesaya 44 ayat 26a. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Amin. Akulah Yesus yang menguatkan perkataan yang keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan. Dahsyat Tuhan. Tuhan yang menguatkan. Orang menyampaikan firman Tuhan di mana-mana, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama kita menguatkan setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. Itu Tuhan dahsyat. Dia tetap memberikan kekuatan kepada kita, sehingga Tuhan selalu katakan kepada kita, serahkan Tuhan. Itu orang punya kehidupan di dalam tangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 23. Banyak ayat. Yesaya 55 ayat 3.
23 ayat 23. Ya. Yesaya 55 ayat 23. Ada? Itu yang berkata, serahkanlah kekhawatiranmu. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Ada firman Tuhan itu. Yesaya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Jadi kata-kata selama-lamanya Tuhan izinkan. Pernah goyah, ini manusia biasa kan? Pernah goyah, maka bilang tidak selama-lamanya. Dia biarkan kata orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Maka Tuhan akan memelihara saudara dan saya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan akan membiarkan orang benar itu apa? Goyah. Tuhan gak adil kan? Tak selama-lamanya. Ada Tuhan izinkan. Tuhan tuh melihat, mau mengucap syukur, lihat senyanda. Buktinya jemaat di sini setelah dapat tantangan, dapat pergumulan, langsung mengucap syukur. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita boleh melihat di sini perbedaan-perbedaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan bilang kamu akan melihat perbedaan. Itu di Maliaki 3 ayat 18. Orang akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kamu akan melihat kembali ada perbedaan. Amin. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Waktu ibadah kopi baru-baru ini, saya mendengar hamba Tuhan melayani firman Tuhan di depan sini waktu ibadah kopi. Lalu ada orang fasik, itu kok sampai ada orang fasik datang menasihati. Sudah cukup pipi ibadah, selalu kita lihat pipi ibadah, cukup berbuat baik coba. Nanti kita bikin berbuat baik coba, tak perlu kata pipi ibadah. Oh ini dia kata dia stop. Aduh kasihan, pipi ibadah jauh leh. Lebih baik kata sudah cukup ibadah. Begitu kan Ibu Meli. Berbuat baik coba. Kira-kira bagaimana itu saudara? Sejauh ini masih kurang firman Tuhan. Karena ikut mau sendiri. Karena kita bilang jangan menjauhkan pertemuan ibadah dengan orang-orang kudus. Tuhan sudah ingatkan. Tapi bersyukur yang nak cepat menerima nasihat orang fasik. Lalu sebenarnya kan terserasa koman tuh keluaran ada bilang apa? Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Maka roti makanan diberkati, air minum diberkati, penyakit dilakukan. Ada janji firman Tuhan kan? Kadang-kala kalau dalam kelemahan bisa saja. Iya, baru WO bisa datang, bensin leh. Kalau ada oto mana baru tuh bensin. Yuk begitu, pikir-pikir tuh buat baik jo, biar sudah pergi ibadah. Itu kok maka itu salah. Oleh sebab itu Tuhan katakan kepada orang fasik. Kita lihat dalam firman Tuhan Mazmur 75 ayat 11. Mazmur 75 ayat 11.
Mazmur 75 ayat 11. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, Tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. tetapi tanduk-tanduk orang benar akan apa? Ditinggikan. Tepuk tangan. Firman Tuhan ini memang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya agar seperti orang-orang benar merasa goyah di hari-hari ini. Orang kadang-kadang merasa, segoyah memang ini, lupa semua putus asa. Cepat-cepat bicara dalam nama Yesus. Tengking roh itu. Akhirnya apa? Tuhan berikan kekuatan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu orang-orang benar karena harus apa? Seperti pohon korma. Sesuai firman Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Orang Korma akan tumbuh subur seperti pohon aras di akan Libanon. tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. akan bertunas di apa? Pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pada masa tua pun kita sudah tua, saudara. Syukur cuma masih berbuah. Pada masa tua pun apa? Mereka masih berbuah, Menjadi gemuk dan segar. menjadi gemuk dan segar. Sama di kita, gemuk toh? Segar. Jadi memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Pergi di mana-mana, tetap harus sampaikan itu Tuhan itu benar. Amin. Oleh sebab itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita ini orang-orang benar. Oleh sebab itu firman Tuhan menegaskan di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajarannya. Firman Tuhan bilang, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Perlu ada buang-buang itu. Jadi awasi itu orang punya kehidupan ini. Dan Tuhan selalu ingatkan juga orang menjauhkan orang ini dari pencemaran apa? Jasmani dan rohani itu di 2 Korintus 7 ayat 1. Agar suatu pencemaran jasmani, pencemaran rohani itu orang jauhkan itu. Dan apapun yang Tuhan izinkan kepada saudara dan saya hari-hari terakhir, tetap kuat saudara. Tetap kuat, jangan jadi lemah. Karena firman Tuhan katakan di Daniel 11 ayat 32, saya tidak lama. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai apa? Murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya Tetapi orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, mengenal Allah, akan tetap kuat apa? Dan akan bertindak. Tepuk tangan. Dan dalam firman Tuhan, saya suka orang sama baca sama-sama. Itu Mazmur 112. Mazmur 112. Karena ayat-ayat yang diberikan ini kesimpulannya di sini. Mazmur 112
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Orang baca mulai dari perikopnya. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Bahagia orang benar. Sekali lagi, bahagia orang benar. Ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. 4. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. 5. Muncul orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. 6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. 7. Ia takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. 8. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. 10. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggetarkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju ke binasaan. Lihat, orang fasik itu cemburu, sakit hati, mau lihat keberhasilan orang-orang benar, mau lihat orang-orang benar, kegiatan-kegiatan, orang cemburu, iri hati, dengki, dan banyak hal-hal yang mereka akan lontarkan kepada orang-orang benar, saudara. Karena itulah bagian kita hamba Tuhan. Tetapi Tuhan selalu ingatkan kepada kita, kita tetap harus hidup damai dengan semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tolong memberkati. Karena firman Tuhan itu selalu mengingatkan kepada kita di Mazmur, berusahalah kan? Berani, berusahalah hidup, berusahalah hidup apa? Damai dengan semua orang. Dan apa? Kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Puji Tuhan, orang mau masuk di dalam perjalanan. Jaga itu hati. Kekudusan, kesucian harus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Orang tetap harus berdamai dengan Tuhan. Orang menyadari kadang-kala orang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, istri, suami, anak-anak, cucu. Kita sadar bahwa banyak kali kita menyakiti Tuhan. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengingatkan saya dan saudara dengan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan.